Para saudara, bertemu lagi bersama saya. Jangan bosan ya saudara. Ini masih banyak ide-ide yang menarik sehingga saya akan mau sharingkan kepada Anda dalam 3C ini. Ya, formasi, meditasi, dan kontemplasi. Apa yang ada dalam pikiran saya yang mau saya renungkan, yang mau saya bagikan sebagai renungan. Saudara, Anda tahu siapa Yudas? Yudas Iskariot maksud saya, bukan Yudas satu lagi Yudas siapa itu lupa. Ya, pengkhianat Yesus. Bahkan ketika Yesus memilih para rasul, nama gelar itu sebagai pengkhianat yang mengkhianati Yesus tetap ada. Mengapa saya tertarik dengan orang ini? Karena dan akhir hidupnya ngeris, tragis, bunuh diri, gantung diri. Padahal dia rasul. Bersama Yesus, melihat apa yang dilakukan pada Yesus. Mengapa hidupnya begitu tragis, saudara? Mengapa? Menjadi pelajaran bagi kita bahwa seperti dikatakan Yesus, meskipun kalian makan bersama aku, meskipun kalian tinggal bersama aku, belum tentu kalian masuk surga. Itu beberapa kali kata Yesus seperti itu. Kenapa, saudara? Nah, ini mungkin menurut saya suatu yang harus kita renungkan, harus kita pelajari bahwa meskipun kita sudah jadi Katolik, bertahun-tahun jadi Katolik, apakah nilai kekatolikan itu, nilai Kristus itu, nilai hidup, nilai-nilai di dalam gereja itu meresap dalam diri kita atau tidak? Dalam pikiranku masih benar. Dalam perasaanku juga mungkin masih benar. Tapi apakah terjadi proses internalisasi, interiorisasi dalam diriku, sehingga aku memiliki suatu keyakinan conviction, keyakinan akan Yesus, bahwa satu-satunya penebus bukan yang lain, dan aku tidak akan menggantikan dia apapun juga ya. Karena dalam dia aku menemukan kebahagiaan, aku menemukan kedamaian, dan aku lebih dalam daripada itu menemukan hidup kekal. Siapa yang percaya padaku, kamu akan hidup kekal bersama Bapa. Dan aku ingin di mana aku berada, kamu juga berada bersama aku. Jaminan, punya jaminan. Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa akhir hidup kita, asal kita taat kepada dia dan mengubah seluruh diri kita. Nah, kegagalan Yudas adalah bahwa kegagalannya bahwa dia tidak mampu. Meskipun dia melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Jangan lupa loh, Yesus melakukan banyak mujizat. Apa saja mujizat yang tidak diketahui? Semua rasul ngerti semua. Orang mati, Lazarus, roti, ikan. Sebutlah nama itu. Dan para rasul mengikuti Yesus semua. Tahu dengan mata kepala sendiri loh, jangan lupa. Jadi jangan mengira kita selalu seringkali mendapat seandainya Yesus datang kepadaku. Ya. Aku datang, aku percaya pada dia. Nonsense. Jadi apa yang sebetulnya dalam diri Yudas? Menurut saya karena dia punya pikiran sendiri. He has his own word. He had own word. Rencana program-programnya sendiri. Dan dia mengharapkan Yesus menjadi raja. Harapan dia. Kegagalan dia untuk masuk ke dalam hati Yesus. Dalam roh Yesus. Dalam hidup Yesus. Meskipun dia sudah melihat, mengalami lu. Dan mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Tapi tidak masuk karena menutup diri terhadap nilai-nilai Yesus itu. Karena dia punya dunianya sendiri. Lalu tidak terjadi transformasi batin dalam diri dia. Ya. Jadi sebetulnya para rasul juga memiliki yang sama. Ya, tapi para rasul kemudian masih belum tahu pasti. Baru kemudian setelah kebangkitan semua change. Tapi satu langkah ini Yudas kalah. Lalu apa yang terjadi? Lalu motivasinya apa? Uang. Nah, jadi karena berada di luar maka dorongan-dorongan yang luar, uang, materi, dan dikatakan dia adalah seorang penipu, seorang pembohong, pegang uang dan seringkali uang dipakai untuk kepentingan diri. Nah, lihat. Ya. Jadi dia tidak sejalan searah dengan apa yang dilakukan Yesus. Jadi hidup kita itu harus berani menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Yesus.
Yudas tidak demikian. Menyelaraskan kebutuhan-kebutuhanku dengan kebutuhan Yesus. Maka Yesus mengatakan, kau harus mati terhadap dirimu sendiri. Maka kita perhatikan sungguh motivasi apa kita mengikuti Yesus. Ada motivasi apa? Pasti kita ingin damai, ingin tentram, ingin apa, bahagia. That's okay. Gak apa-apa, itu bagus. Tapi ketika motivasi ini tidak kita garap, kita olah, ya sudah. Lalu tidak masuk ke dalam Yesus yang menjadi Yesus yang historis, bukan Yesus yang hidup, yang mengubah diriku, ya, mengajak Yesus hidup dalam diriku, membuat aku bahagia bergaul, berdialog, membaca kitab suci, merenungkan sabda Allah, meditasi, duduk diam, doa rosario, segala macam. Itu semua kerangka itu adalah kerangka di mana kita berada di situ untuk bergaul dengan Yesus sebagai pribadi yang hidup. Bunda Maria yang hidup, bukan yang dulu. Bukan hanya yang dulu. Dulu Yesus sudah melakukan, dan sekarang pergaulan akrab dengan hidup, sekali lagi relasi hidup, ya, dengan Tuhan. Sekali lagi, dan ini bagi kita orang Kristen, orang Katolik terutama, Tuhan itu relasi yang pribadi, yang akrab, yang mesra, yang dekat. Manusia bersatu dengan Tuhan, Tuhan bersatu dengan manusia is unbelievable. Tidak mungkin dimengerti oleh agama-agama non-Kristen. Tidak mungkin. Gak mungkin Allah bersatu menjadi manusia. Ada distan, ada jarak. Kita tidak. Tuhan datang kepadaku dan tinggal dalam diriku, diri Anda. Coba bayangkan, dalam diriku Allah pencipta, Kristus dan Roh Kudus tinggal dalam diriku. Itu luar biasa. Secara khusus, secara Katolik, yaitu dalam tubuh dan darah Kristus. Makan. Tidak hanya sabda yang ada di luar yang kita renungkan, kita sabda, tapi menjadi masuk seperti Bunda Maria. Roh Kudus masuk dalam tubuh dan raganya. Wajah Yesus, darah Yesus, pribadi Yesus, semua Yesus yang Nazaret itu berasal dari tubuh Maria. Dari darah Maria yang menyatu. Yesus dan Bunda Maria menyatu. Maka ketika Yesus memberikan karunia kepada Bunda Maria dalam sebagai sejarah co-redemptrix, ya, keselamatan, penyelamat, Maria juga ikut serta dalam karya itu, menjadi bagian dari keselamatan itu. Bagi orang Katolik begitu. Sangat dekat, sangat akrab, sangat mesra. Nah, jadi kita lihat kembali bahwa Yudas gagal gitu loh. Dan kita bisa juga gagal ketika kita mempunyai keinginan sendiri, punya kemauan sendiri yang kita paksakan Tuhan untuk menyesuaikan dengan kehendakku. Nah, inilah kita memaksakan Tuhan untuk sesuai dengan kehendakku. Kalau tidak, aku tidak percaya padamu. Nah, ini bahaya. Iblis bisa masuk. Bisa masuk. Ya. Kita tertutup. Kita menutup diri. Ya. Atau mungkin karena keinginanku tidak tercapai oleh beberapa mualaf itu. Mereka punya hak untuk pindah ke agama apapun, tapi karena intinya adalah ketertutupan. Tuhan Yesus mau mereka pegang erat-erat sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Tidak bisa. No way. Ya. Kita harus menyesuaikan diri dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni saya. Telah menyelamatkan saya, telah menebus saya. Maka saya harus mempersembahkan hidupku padanya. Menjauh, terbuka, membuka diri. Dan mengizinkan dia masuk untuk mengubah manusia lamaku menjadi manusia yang baru. Dan itu butuh proses. Jadi kalau kamu tidak mati terhadap dirimu sendiri, kamu tidak akan sampai kepada Allah. Saudara, itulah kegagalan Yudas Iskariot. Dan ketika dia putus asa, dia bunuh diri. Dia salah. Nah, kita juga bisa begitu, saudara. Bisa begitu. Ya. Kita yang harus bertobat. Kita harus kembali. Kita harus membuka diri. Kita mengizinkan. Jangan pikiran-pikiran kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Kekeras kepalaan kita. Orang Yahudi juga begitu. Keras kepala menolak Yesus. Maka Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk segala bangsa. Paulus itu luar biasa. Membawa ide gagasan seperti itu. Bukan hanya kepada umat, kepada orang Yahudi, tetapi dibagikan kepada segala bangsa. Lalu kita menjadi Kristen, kita menjadi Katolik, lebih-lebih menjadi Katolik. Saudara, semoga
pelajaran mengajaran gini. Jadi formasi, betapa penting keterbukaan, membuka diri, mendengarkan. Ternyata mendengarkan itu tidak mudah. Mendengarkan batin yang di dalam. Ya. Yang software kita di dalam. Yang menentukan apa yang di luar. Tidak mudah. Tapi kita coba. Roh Kudus akan membantu Anda kalau Anda mau, Anda berniat. Anda mengubah hidup kita. Dan yang mengubah itu bukan saya. Mana bisa kita mengubah sikap perilaku kita yang keras kepala ini. Kalau tidak dengan Tuhan sendiri. Kedua, bukalah kitab suci. Tidak hanya membuka kitab suci, mungkin pertama kali kita sulit mengerti, tidak apa-apa. Lama-kelamaan tandanya bahwa kita mencintai kitab suci, sabda Allah itu berbicara. Seperti hari ini. Ya, Injil hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang janda miskin yang memberikan 2 peser 1 duit itu. Berapa tuh? 1.000 rupiah. Katakanlah seperti itu. Uang yang paling kecil. Apakah saya memberikan dengan tulus? Bukan berapa banyaknya yang saya berikan, tapi ketulusan hati. Dan memberikan yang kecil-kecil kepada orang lain. Lihat, Yesus mengubah 5 roti 2 ikan. Simple. Jalankan. Mulai dari yang kecil. Secara tersembunyi, tidak perlu orang lain tahu. Lakukan. Kalau Anda berbuat baik kepada apapun, siapapun, lakukan dengan baik. Saudara, sekali lagi mari. Ya, saat ini saat untuk COVID-19 ini, ya, pasti Anda bosan, pasti Anda jenuh mendengarkan khotbahnya Romo Julius yang membosankan ini, gitu kan? Gak apa-apalah, terserah. Saya hanya mengajak Anda untuk masuk ke dalam batin supaya Anda menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi apapun juga. Bersandar pada Yesus, bersandar pada Kristus, mengakar. Apakah saya sudah sampai di dalam? Belum. Ini baru ide yang saya renungkan, saya pribadi berjuang juga sama seperti Anda berjuang. Kami semua para pastor juga berjuang. Mari saudaraku, belajar dari kegagalan Yudas Iskariot. Bukalah hatimu. Ketika Anda mempunyai keinginan-keinginan, sesuaikan keinginanmu itu kepada Tuhan. Persembahkan itu kepada Tuhan. Ajaklah Tuhan bergaul, berdialog. Ya. Apapun yang juga Anda lakukan. Semoga kita jangan menjadi seperti Yudas. Ada beberapa contoh lain orang-orang yang gagal mengikuti Yesus. Meskipun melihat sendiri dengan kacamata. Dan kita juga meskipun kita lihat begitu banyak mujizat-mujizat dalam hidup kita. Banyak sekali. Yang tidak kita mengerti, yang tidak kita selami. Karena kita tidak hening, kita tidak diam. Tidak memikirkan yang bahwa itu dari Tuhan, bahwa Tuhan dalam kepercayaan iman Katolik bahwa segala yang baik itu berasal dari Tuhan. Segala yang baik. Jadi Tuhan itu mendampingi kita, membimbing kita dari pikiran yang baik. Itu lakukan yang baik. Suara hati kita, suara Roh Kudus, suara sabar kemurahan hati yang baik itu adalah suara Tuhan. Dorong terus. Itu hadir Tuhan. Jangan merasa ada satu cerita yang seringkali kita dengarkan. Ya, ada seorang yang ada banjir besar begitu kan. Ada banjir besar lalu orang itu sampai di atap rumah itu. Ya, lalu dia bilang, Tuhan tolong gitu. Lalu datanglah helikopter datang. Aku nggak mau nolong. Nggak mau dia karena itu bukan Tuhan. Lalu datanglah kapal ya untuk menolong dia, perahu untuk menolong dia. Juga engkau bukan Tuhan. Lalu ada lagi semua orang mau menolong dia tapi ditolak dia karena itu bukan dari Tuhan. Lalu akhirnya karena dia tidak mau, hanyutlah, kintirlah dia, matilah dia. Ketika mau masuk surga, dia mengeluh, Petrus, kenapa kamu Tuhan tidak menolong saya? Goblok kamu bilang. Tuhan sudah menolong kamu lewat orang-orang di sekitarmu yang menolong kamu. Dan kamu tidak mau, kamu keras kepala. Tertutup kemungkinan. Sehingga kamu mati sendiri. Nah, saudara, perhatikan coba lihat hidup kita. Banyak sekali mujizat-mujizat. Tapi kita tidak menyadarinya, tidak mengertinya. Lalu kita tidak membuka diri. Bukalah hati kita, saudara. Buka.
Yang kecil-kecil yang ditolong oleh orang lain, sekecil apapun pikiran kita yang baik itu. Ya, yang seringkali tidak kita mengerti dengan baik. Contoh lain misalnya ya, ada toko begitu kan. Kemudian begitu orang mau beli banyak sekali laris karena orang membutuhkan itu. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang minta, "Pak, minta beras, aku nggak punya uang untuk itu." Lalu bapak itu bilang, "Tidak ibu, ibu pulang aja, ibu pulang saja, ibu pulang saja." "Saya minta uang." "Enggak, ibu pulang saja." Si bapak yang punya toko itu, dia pulang dengan kecewa, dengan sedikit ngerudel, sedikit marah. Sekarang dia pulang ke rumah dengan tertati-tati. Lalu apa yang dilakukan oleh bapak itu? Dia menyuruh pembantunya, "Bang, kirimkan 1 karung beras ini ke rumah ibu itu. Jangan sampai kita tahu ya, jangan sampai kita tahu. Jangan sampai ibu itu tahu bahwa ini diberikan itu. Karena kalau dia membawa beras ini sebesar ini, dia nggak kuat." Lalu abdinya, pembantunya pergi pelan-pelan ke rumah ibu itu. Lalu diberikannya, diletakkan di depan pintunya. Ketika ibu itu pulang, "Loh, kok ada beras sekarang ini, bagaimana?" Lalu dia bersyukur pada Tuhan dan seterusnya, etc. Saudara, contoh kecil ini mungkin tidak menarik, tapi itulah. Berikanlah. Tangan kananmu, tangan kiri jangan tahu. Tuhan yang tahu di atas. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua memiliki sikap batin yang demikian. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mendidik kami lewat Yudas Iskariot yang gagal mengerti ajaran Yesus, tidak masuk dalam roh Yesus. Kami juga bisa begitu Tuhan, ampuni kami. Tapi Engkau juga Tuhan, kami berucap syukur dan terima kasih. Lewat dia kami mulai mengerti, membuka diri terhadap tangan-tangan-Mu lewat banyak orang, lewat kenyataan, lewat hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang mendengarkan, yang sujud kepadamu, yang mencoba mencari waktu untuk diam dan hening dan memuji Engkau. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu atas kami semua, ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.